Pembahasan kita yang terakhir adalah pembahasan rukun Islam, rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul. Dan beriman pada Rasul ini, kita sekarang membahas tentang mal muradu bi bi'tsatir rusuli. Apa maksud tujuan diutusnya para rasul? Limadza yab'atsullahu al-mursalin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya? Ini pembahasan penting. Banyak orang muslim tidak paham bagaimana mereka menjalankan rukun imannya. Ketika disuruh untuk beriman kepada Rasul, mereka mengatakan kami beriman, tetapi cara berimannya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi bayanil hikmati allati min ajalliha ursila ar-rusul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana di sana dalam ayat tersebut ada hikmah kenapa para rasul itu diutus. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu diutus oleh Allah mubasyirin, dengan membawa berita gembira, wa munzirin, dengan membawa berita ancaman, peringatan. Berita gembira tentunya bagi orang yang beriman, yang mau ikut Rasul. Munzirin, berita ancaman kepada siapa saja yang tidak mau beriman pada Rasul. Untuk apa diutusnya mereka? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'dar rusul. Agar nanti manusia tidak ada lagi alasan-alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul ini. Ketika hari kehakiman ditegakkan, ketika amal-amal dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap orang yang mengatakan dalam buku catatannya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan apa ini? Tidaklah dia meninggalkan satupun kecil atau perkara yang besar, melainkan semua tercatat di dalamnya. Kata Allah, wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapatkan apa yang dulu mereka lakukan nampak ada. Ya. Sehingga ketika mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi alasan. Ya Allah, aku berbuat seperti ini gak tahu. Ya Allah, tidak ada peringatan sebelumnya kepadaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak. Sudah tidak ada uzur lagi. Tidak ada uzur. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan,
la udhra li ahadin fi dhalika al-yawm rakiba dalalatan hasibaha huda. Tidak ada alasan bagi seseorang di hari itu yang telah melakukan perbuatan kesesatan, penyimpangan, disangkanya sebagai petunjuk. Tidak ada alasan lagi. Aku nggak tahu ya Allah, tidak ada. Ya. Wala udhra li ahadin, demikian pula tidak ada udhur bagi seorang. Taraka huda, dia meninggalkan petunjuk, hasibahu dalalatan, karena disangkanya sebagai ajaran sesat. Tidak ada. Ya. Semua sudah jelas, Rasul sudah diutus. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kalau enggak salah dalam surah An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimana kejadiannya andai kami mendatangkan pada setiap umat saksi, artinya Rasul, wajibna bika ala haulai syahidat, kan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi kami atas semua itu. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kaifa urattil wa alayka unzil? Ya Rasulullah, bagaimana aku akan bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan dia diturunkan oleh Allah kepadamu? Kata Rasulullah, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku senang mendengarnya dari orang lain. Dibaca surah An-Nisa oleh Abdullah Mas'ud sampai pada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, kata Rasulullah, kafa, cukup. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun menoleh ke Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa idza 'ainahu tadrifan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucurkan air mata, menangis, karena besok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, sebagai hujjah bagi Allah bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Walaupun ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, Allah tetap memberikan rahmatnya dan Allah tetap mengutus para rasulnya. Dan bagi manusia untuk mengikuti para rasul tersebut. Lebih khusus manusia akhir zaman ini mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian alasan-alasan tadi persis sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 47, kata Allah Subhanahu wa taala, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'u ayatik wa nakuna minal mu'minin. Kata Allah, kalau bukan seandainya musibah itu menimpa mereka lantaran apa yang mereka lakukan, dan kalau kemudian bukan lantaran mereka akan memprotes, ya Allah, kenapa engkau tidak mengutus para rasul, yang kemudian kami akan beriman kepada mereka, mengikuti mereka, dan kami termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepadamu. Makanya Allah utus para rasul.
agar apa yang dilakukan oleh manusia, manusia tahu bahwasanya itu adalah dampak dari perbuatan mereka sendiri. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita loncat-loncat di ayat ini, ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula." Camkan ayat ini. "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula." Dalam surat Al-Isra ayat 15 kata Allah, kami tidaklah mengazab satu kaum sebelum kami utus seorang rasul pada mereka, mengingatkan mereka agar tobat. Makanya kata Rasulullah, ma yasma'u bi akhiru hadhil ummah yahudiyun kanat aw nasraniyun, ya, thumma yamutu wa lam yu'min bima arsiltu bihi illa annahu min ashabin nar. Tidaklah ada manusia akhir zaman ini yang mendengar tentang risalahku, yang mendengar aku diutus oleh Allah dan membawa Islam, yang mendengar ajaran Islam ini kemudian mati tidak beriman kepada Islam yang aku bawa, melainkan dia pasti termasuk ahli neraka. Neraka. Siapapun manusia yang hidup di zaman akhir ini, sejak diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Muhammad diutus, dia mendengar risalah Islam, lalu kemudian tidak beriman kepada risalah Islam tersebut, maka tidak ada alasan bagi dia untuk menolak apa yang diputuskan oleh Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka, karena dia tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena hujjah terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ambil poin lagi. Ma hiya wadhifatur rusul? Apa tugasnya para rasul? Nah, di buku itu ada buku itu. Ya. Apa tugasnya para rasul? Sekarang tadi kan hikmah diutusnya rasul. Sekarang apa tugasnya para rasul? Wadhifatur rusul tablighul khalqi muradallahi subhanahu wa ta'ala minhum. Tugas para rasul adalah menyampaikan kepada semua makhluk, yaitu kepada manusia dan jin, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para makhluk tersebut. Wa wadhifatur rusul da'watu ila Allah azza wa jalla. Tugasnya mereka adalah mengajak kepada Allah. Mengajak pada Allah. Camkan ini para jemaah. Kalau manusia paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah para nabi dan rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang maksum. Mereka adalah orang-orang yang maksum. Kita lihat semua dakwah mereka mengajak manusia kepada Allah, maka sangat tidak etis ada orang pengaku pewaris Nabi ngajak manusia kepada dirinya untuk mengkultuskan dirinya. Ya. Nabi diutus oleh Allah, tugasnya menyampaikan risalah Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, mengagungkan Allah. Maka tidak seyogyanya ada manusia mengaku sebagai pewaris para nabi, pelanjut risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata
mengajak manusia untuk mengikuti dirinya. Wis pokoke melu aku wae. Nah, tak boleh. Ya. Jadi orang lebih baik jadi orang awam. Jiping, yang penting ngajiku ping, tak boleh. Ya. Makanya para ulama ketika mereka berpendapat dengan pendapatnya, ketika mereka tampil sebagai pewaris para nabi, Imam Ahmad, ya, Imam Al-Auza'i, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, Fudail bin Iyad dan semacamnya, wasiat-wasiat mereka mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tattabi'u Tsauriyan wala Auza'iyan. Ya. Walakin khudhu min aina akhadhu. Jangan kalian ikuti Auza'i, jangan kalian ikuti Imam Sufyan Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Para ulama mazhab mereka dengan kesepakatan mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih itu mazhabku. Mereka berlepas diri dari pendapatnya. Pantang bagi mereka untuk mengajak manusia ikut pendapat saya. Di antara ucapan mereka mengatakan pula, haramun ala man yattabi'ani duna an ya'rifa min aina akhadtu. Haram bagi siapa saja yang mengikuti aku tanpa tahu dari mana aku mengambil. Ya, tanpa tahu dari mana aku mengambil, haram. Bab ini para jamaah, bab yang sangat kental, asasi. Maka bagi setiap penuntut ilmu wajib untuk mengetahui dalil minimal dalam perkara sehari-hari dia beribadah kepada Allah. Dengan ibadah tersebut, salatnya, bagaimana tata cara bersucinya, lebih-lebih bagaimana keyakinannya kepada Allah. Karena ini bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Tidak ada Pak perwakilan syahadat itu. Makanya antum lihat ketika ada seorang para khatib atau siapapun mereka, ketika dalam muqaddimah ucapan mereka, ketika syahadat tidak pernah mengucapkan wa nashhadu, dan kami bersaksi. Selalu asyhadu, karena persaksian tidak bisa diperwakilkan. Ini perkara asasi. Wajib bagi seorang untuk berilmu tentang masalah itu. Ya. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Yaitu tugasnya para rasul mengajak manusia kepada Allah. Ya. Wa hum jami'an qad da'u ila aslin wahidin. Mereka semuanya mengajak manusia kepada satu perkara yang pokok. Apa itu? Wa huwa tauhidullahi azza wa jalla, yaitu mentauhidkan Allah azza wa jalla, mentauhidkan Allah. Tidak pernah mengajak manusia berbuat syirik kepada Allah, tidak pernah. Ya, tidak ada. Kemudian ada ulama mengajak manusia kepada menghambakan diri kepada selain Allah, mengajak kepada kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Kalau ada orang mengaku sebagai pewaris Nabi, mengajak kepada selain Allah walaupun dengan embel-embel kalimat Allah, itu berarti penyimpangan. Ya, kawin cen-cen iki mandi, oh iki
ngajak manusia bertawakal kepada selain Allah. Cincin sing digawe. Ya. Ini banyak entah gelang atau yang lain gawin jimat ini selamat. Nah, yang menyelamatkan itu Allah, bukan jimat. Coba ayo nang mbah kono engko pasti oleh wirid-wiridan sakti. Awas. Makanya kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sungguhnya jampi-jampi komat kamit ya. Terus kemudian tamimah, jimat-jimat yang dipakai sebagai perisai. Dikalung nang gede kambing, dikalung nang gede apa? Sapi, nang gede ada cili supaya rasawan jerene. Ya. Watiwalah atau jimat-jimat pengasihan. Gawe iki nduk supaya bojomu gak ngelayap wae. Hati-hati. Syirkun itu adalah perbuatan syirik. Para nabi nggak pernah ngajarkan itu semuanya. Mau selamat ada doa, zikir pagi dan petang. Keluar rumah ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar minum ada doanya. Maaf, sampai mau kumpul pun ada doanya. Ada doanya. Itu yang syar'i dan itu adalah bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai bentuk realisasi mentauhidkan Allah, minta dan bergantung, bertawakal, memohon, meminta perlindungan, mengharap kepada Allah semata. Dan ini dakwah tauhidnya para rasul. Manusia mengaku pewaris para nabi harus seperti ini. Harus seperti ini. Ya. Harus. Bukan kemudian mengajak manusia kepada selain Allah. Susah cak. Apa seret usaha saiki. Wis melok tur wali songo. Lho lapo nang kono? Njaluk nang gone kubur. Ono hadis Rasulullah, "Idza takhayyartum fil umur fasta'id min ahlil kubur." Nek awakmu bingung nang gone urusan dunya, njaluk tolong nang gone wong kuburan. Ini bukan hadis, ini palsu. Ini hadis palsu. Mungkar. Ini kalau ada acara hal-hal itu dipasang itu. Dipasang. Spanduk-spanduk kayak gitu. Lah kok bisa itu loh, orang mati nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kok. Butuh doanya orang hidup. Siapapun dia. Ustaz, dia kan orang soleh. Kita kan yang mengatakan dia orang soleh. Secara zahir namanya soleh. Yang lebih tahu tentang seorang adalah Allah. Makanya kita doakan orang itu. Ya. Ya, kita lihat lagi. Ya, apa kata Allah? Semua para nabi mengajak kepada tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul dari mereka semuanya. Misinya, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tinggalkan taghut. Apa itu taghut? Sesembahan selain Allah, apapun bentuknya. Bisa manusia yang masih hidup, manusia yang sudah mati, atau benda, atau pohonan, atau batuan, atau jimat, atau semacamnya, jin dan sebagainya. Termasuk malaikat kalau saya disembah. Karena taghut itu ada yang disembah dan dia ridha. Ada di sana makhluk Allah yang disembah ridha. Taghut ini. Ini taghut. Ada yang disembah dia nggak ridho, seperti malaikat nggak ridho. Ya.
Nah, maka enggak bisa dikatakan tahu. Nah, wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan lainnya lagi yang mengatakan semua nabi itu dakwanya satu, ya. Semua nabi dakwanya satu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama kali itu Nabi Nuh sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dakwanya satu. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya 25? Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Semuanya satu. Allah mengutus kepada masyarakat Mesir Nabi Musa. Allah mengutus kepada masyarakat Madian Nabi Syuaib. Allah mengutus kepada masyarakat kaum Ad Nabi Hud. Allah mengutus kepada kaum Samud Nabi Saleh. Ya. Allah mengutus kepada kaumnya Nabi Sulaiman dan seterusnya semua misinya mengajak tauhid kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada perselisihan dalam risalah ini. Semua mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu, kalau kita benar-benar beriman dalam masalah ini, keanekaragaman warna tidak akan membawa perselisihan. Monggo sampean dadi abang, monggo sampean dadi ijo, saya biruan. Monggo sampean dadi biru. Ah enggak, saya kuning. Monggo kuning. Pokoknya tauhid. Tauhid. Yang aneh sekarang ini, orang yang mengajak tauhid dikatakan intoleran, dikatakan radikal. Wallahi ikhwan, antum harus belajar sejarah. Selain juga belajar agama ini. Saat ini terjadi secara gencar mulai dari sudah zaman dahulu sudah. Cuma gencar-gencarnya 10 tahun terakhir ini. Penyimpangan nilai-nilai sejarah. Ya, penyimpangan warna sejarah. Orang yang bertauhid yang memerdekakan negeri ini dengan kalimat Allahu Akbar dikatakan anti NKRI. Camkan ini. Anda harus belajar sejarah. Baca itu supaya tidak termakan oleh fitnah. Aneh, orang menegakkan tauhid la ilaha illallah dikatakan intoleran. Katanya ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga berhak menjalankan nilai agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Kok bisa kemudian, oh jangan dibantah itu kearifan lokal, didelok, oh pesarean. Loh kalau nggak diingatkan umat, bagaimana mungkin umat akan sadar kalau itu syirik? Harus diingatkan. Harus diingatkan. Karena itu tugasnya para nabi dan rasul. Tugasnya para nabi dan rasul. Saya mau tanya, setiap kita ingin nggak jadi umatnya nabi? Ingin mendapatkan syafaatnya nabi? Ingin. Sangat minta syafaatnya Rasulullah. Tauhid. Jangan kemudian mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah tapi nang kuburnya loh ini. Atau mengagungkan selain Allah. Ya akhi, Anda anggap apa agama ini? Agama bukan seremonial.
Agama adalah nilai keyakinan yang teraplikasi dalam seluruh kehidupan. Setiap tingkah laku manusia, setiap ucapan, baik itu kemudian amalan zahir maupun batin, harus tertuju kepada Allah dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau ada penyimpangan kepada tauhid dari tauhid, maka kita harus mewaspadai. Oh, ini syirik. Ingatkan. Diingatkan. Demi Allah. Bukan kita kemudian ridha dengan berbagai macam dosa, maksiat. Kita ingkari itu khamr, kita ingkari itu perzinahan, kita ingkari itu perjudian, kita ingkari itu yang namanya kolusi, korupsi dan yang lainnya. Tetapi bentuk kemungkaran terbesar adalah kesyirikan. Harus kita ingkari. Azan dulu. Betul? Oh, belum? Iya. Baik, kita lanjutkan. Antum lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syiraral khalqi indallahi, sungguh makhluk paling jelek. Syiraral khalqi itu makhluk paling jelek. Ya. Saya ngomongi elek Rasulullah. Elek nang gone moto sinten? Allah. Inna syiraral khalqi indallah, manusia paling jelek di sisi Allah. Artinya Allah memandangnya rendah sekali. Yang pertama, alladzina taqumus sa'atu wa hum ahya. Orang-orang yang saat matahari hari kiamat itu terjadi, mereka mendapatinya dalam keadaan hidup, menyaksikan kehancuran alam semesta. Itu manusia paling jelek. Yang kedua, alladzina ittakhadul qubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ya. Kalau antum perhatikan banyak alasannya. Animisme itu macam-macam. Wah, supaya kuburan iki sing nang jerone gak dadi memedi, bangun ae masjid nang ngene kono, cai krungu wong ngaji. Padahal kuburan dan masjid dua tempat yang tidak bisa bersatu. Kuburan, masjid harus pisah. Jangan sampai membangun masjid di tengah-tengah kuburan, atau di atas kuburan, atau di depannya kuburan, atau bersama dengan lokasi kuburan. Tidak boleh. Ya. Ustaz lah tambah angker kuburan ini. Ono ndonga ini mlebu. Ya. Itu setan yang ada, bukan ahli kubur yang tampil di depan Anda. Karena mereka yang menjadi yang nyawanya sudah mati, masuk alam barzah, enggak bakal bangkit ke dunia. Iku setan dokore masuk kuburane wae iku ana uwange longgo-longgo. Dadi demit, iku jin. Sampai kuduani para sahabat itu, ya juga ada ajaran-ajaran animismenya dulunya. Tapi ketika jadi muslim, dikejar itu yang namanya setan. Abu Hurairah nangkap maling. Malingnya siapa? Jin, setan. Ada seorang sahabat kalau nggak salah, Salman Al-Farisi itu siapa? Mimpo sumur, muncul jin, dikeplak, Melayu dikejar. Kita kan enggak, kita yang Melayu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, tidaklah dia melewati satu jalan melainkan setan yang ada di situ lari. Umar, kita enggak, baru ada yang duduk, kita yang lari. Kenapa?
tauhid. Tauhid kita lemah. Kita lebih takut kepada selain Allah daripada takut kepada Allah. Akhirnya memunculkan berbagai macam peristiwa-peristiwa seperti tadi. La ilaha illallah. Baik, kita lihat lagi. Jam berapa ini isyaknya, Pak? Hah? Baik. Kita lanjut. Ikhwatal iman, kata beliau. Minal imani bil mursalin. Dalam kita mengimani rukun iman yang keempat ini adalah termasuk iman kepada para rasul, adalah mengimani nama-nama yang disebutkan oleh Allah dari nama-nama para rasul tersebut, dan mengimani para nabi dan rasul yang belum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim ada 25, dan masih banyak nama-nama yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mengimani secara global dan kita mengimani secara terinci. Ya. Demikian pula termasuk di antara iman kepada para nabi dan rasul, an nu'mina bihaula'il ladzina sammallahu lana fi kitabil aziz, yaitu kita mengimani semua nama-nama tersebut tanpa kita ingkari. Ya, tanpa kita ingkari. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di sana ada Ilyasa, nah kita pun mengimani di sana ada nabi namanya Ilyasa. Ada nama Nabi Zakaria, ada Yahya, ada Sulaiman, ada Dawud, ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim, ada Nuh. Ya, ada Saleh, ada Hud. Kita imani. Ada Ibrahim, kita imani. Sebagaimana iman kita kepada nama-nama yang lainnya seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita imani. Ya. Dan tentunya iman kepada mereka tersebut mengimani mereka sebagai nabi di masanya, bukan mengimani mereka nabi sepanjang hayat yang ajarannya sampai sekarang pun harus diimani dan diikuti. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup risalah mereka dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah yang namanya Muhammad itu seperti bapak di antara bapak-bapak kalian, tapi dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita menamakan, mengimani nama-nama mereka, bahwasanya kewajiban seorang muslim dalam beriman kepada para nabi, mengimani mereka secara global dan mengimani mereka secara terperinci. Terhadap nama-nama yang disebutkan oleh Allah kita imani, dan terhadap nama-nama yang tidak disebutkan oleh Allah pun di sana ada nabi, kita pun imani secara global. Tetapi bukan kemudian ini membuka pintu bagi kita bahwasanya fulan itu nabi, fulan itu nabi menurut prasangka kita. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ustaz, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya.
Ada. Banyak orang awam melihat ada orang, maaf, seperti orang gila, dengan pakaian yang lusuh, ya, tidak peduli dengan hiruk pikuk manusia. Kemudian orang-orang awam ini takut kepada orang tersebut. Awas, awas, Khidir. Nabi Khidir, tidak boleh. Nabi Khidir itu di masanya Nabi Musa. Ya. Setelah Nabi Musa muncul masa Nabi Isa, masa yang sangat panjang. Masa yang sangat panjang. Kemudian 500 tahun kemudian muncullah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Khidir sudah meninggal. Ya. Dia manusia. Dia manusia. Makan, minum dan semacamnya sebagaimana manusia yang lainnya. Allah tidaklah menjadikan seorang sebagai nabi atau sebagai rasul, melainkan dia adalah manusia karena hidup tengah-tengah manusia. Nah, jangan kemudian kita prasangka, "Oh, awas, ojo-ojo itu Nabi Khidir." Jangan, tidak boleh. Ya, masa Nabi Khidir, andai kata Nabi Khidir pun hidup, andai kata ini pun mustahil sebenarnya. Ya. Dilarang bagi kita untuk kemudian minta syariat kepadanya. Karena syarat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syaratnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa Rasulnya? Muhammad. Maka ibadah kita kepada Allah dengan tuntunan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipahami. Ini harus dipahami ini. Ya. Loh, Anda enggak beriman dengan Nabi Khidir? Beriman. Ada Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir di masanya Nabi Musa. Bukan Nabi Khidir yang Anda tunjuk. Kalau itu saya ingkari dan wajib saya mengingkari. Karena Rasulullah mengatakan apa? Saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Andai kata ada nabi setelahku, Umar orangnya. Bukan Abu Bakar, Umar orangnya. Karena Umar dalam berbagai macam ide-idenya, ya, termasuk mimpinya Umar itu banyak mencocoki ayat. Tapi tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pula, minal imani bir rusul, termasuk di antara iman kepada para rasul adalah annahum afdalul khalqi. Mereka adalah makhluk yang paling mulia. Ingat, makhluk. Nabi itu makhluk, bukan khalik, pencipta, bukan. Tidak ada sisi-sisi ketuhanan pada Nabi. Ya. Nabi itu makhluk. Dan makhluk paling mulia, makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nasi ilman wa amalan, dan Nabi itu adalah makhluk yang paling banyak ilmunya. Ya, manusia yang paling banyak ilmunya, paling banyak amalnya. Wa asdaqum hadisan, manusia yang paling jujur ucapannya. Wa akmaluhum akhlaqan, manusia yang paling sempurna akhlaknya. Ya, wa anna Allah khassahum bil fadail la yahsuluha ghairuhum,
Dan Allah memang mengkhususkan mereka dengan keutamaan tersebut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Dan mereka adalah sosok Nabi yang makan dan minum. Sosok Nabi yang juga maaf, buang air kecil, buang air besar. Sosok Nabi yang tidur. Sosok Nabi yang juga berkeluarga, punya keturunan. Sosok Nabi yang juga maaf, masuk masjid dan juga masuk pasar. Artinya Nabi ini juga punya kehidupan sebagaimana kehidupan manusia. Camkan ini. Andai kata Nabi itu ya memiliki pola tingkah laku bukan sebagaimana pola tingkah laku manusia secara pada umumnya dan sifat manusia pada umumnya, mustahil syariat yang dibawa olehnya bisa dikerjakan oleh manusia. Makanya dari itu dipilih dari manusia agar manusia bisa menjalankannya. Contohnya jelas. Masuk pasar, oh Nabi masuk pasar. Doanya apa? Ada doanya. Oh Nabi ternyata masuk makan, doanya apa? Ada doanya. Oh dia buang air, doanya apa? Ada doanya. Oh dia menikah, doanya apa? Ada doanya. Sehingga semua gambaran kehidupan ini jelas ditonton oleh Nabi kepada umatnya yang menjadi panduan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabinya dari manusia. Dan dari sini ikhwan kita ketahui bahwa Nabi itu ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia, ya, maka mencapai kemuliaan tidak ada jalan kecuali mengikuti Nabi. Bersamaan dengan kemuliaan yang mereka miliki, mereka juga memiliki pola kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Maka tidak ada cara untuk mencapai kemuliaan itu dengan cara khusus kecuali cara yang disebutkan oleh para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini adalah dalam kitab Sahih Bukhari. Disebutkan salah satunya Aisyah meriwayatkan tentang hadis ini. Ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meraih derajat mulia di sisi Allah. Akhirnya mereka sadar, tolok ukurnya pasti Rasulullah. Mereka ingin mengorek bagaimana kehidupan Rasulullah. Studi banding. Banding. Orang kan biasanya kalau ingin maju kan studi banding. Wah tepat nilainya. Studi bandingnya Rasulullah. Tanya kepada istri Rasulullah tentang kehidupan sehari-hari Rasulullah. Tanya pada istri ini, sudah dapat kesimpulan, ya. Yang satu, setelah melihat permasalahan, diikuti dengan orang yang lainnya, melihat permasalahan yang ada, sepakat mereka kok masih kurang ya amalannya Rasulullah ini. Mosok turu, mosok mangan, ya. Mosok kemudian canda sama istri, kan kurang perfect. Nah ini kurang perfect. Iya benar, kurang perfect ya istilah. Perfect. Caranya Yowis salah ngomong ya. Dikatakan dalam hadis tersebut taqaluha, mereka masih menganggap sedikit amalannya Rasulullah. Akhirnya yang pertama, kalau gitu aku akan sholat malam terus.
Ini aku ambil. Meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada malam mulai tidaklah matahari terbenam ya sampai terbitnya fajar melainkan aku akan sholat. Yang kedua, kalau gitu aku akan puasa terus. Tidaklah ada terbit fajar sampai matahari terbenam melainkan aku puasa. Dan yang ketiga, tengok gitu. Akhirnya apa dia punya keputusan? Aku nggak kawin. Aku nggak kawin. Maksudnya apa? Dia menghibahkan dirinya kepada Allah. Siang puasa, malam sholat. Seakan-akan nggak ada waktu untuk selain Allah. Ya, istri itu mengganggu, anak itu mengganggu. Api enggak? Loh, saya mau tanya ini. Api enggak? Loh, sebagian orang api, wah mantep ini. Wah, warok temenan. Iya, nek warok rayap dia. Ya. Apa yang terjadi? Aisyah mendengar omongan mereka itu dilapor kepada Rasulullah. Rasulullah manggil mereka, apa kalian yang mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Ketahuilah, kata Rasulullah, ana atqakum billah, aku ini seorang Rasul paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian semua. Wa a'rafukum billah, dan aku adalah orang yang paling tahu haknya Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba dibandingkan kalian semua. Tapi kalian lihat, malam aku tidur juga sebagiannya aku sholat. Tidak semuanya gunakan tidur, dan tidak aku gunakan semuanya untuk sholat. Ada jatah tidur dan sholat di malam hari. Siang hari aku puasa juga enggak puasa. Ada kadang aku puasa, kadang aku enggak puasa. Ada jatah puasa, ada jatah enggak puasa. Dan aku menikahi para wanita. Ya. Ini tuntunanku. Siapa yang enggak suka tuntunan ini bukan dari kelompokku, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Dibatalkan itu iman mereka kepada Rasul kalau enggak ngikuti tuntunan Rasul. Ya, maka tidak ada jalan untuk mencapai kemuliaan kepada Allah kecuali dengan caranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini ikhwan, jangan pernah berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah, iman kepada Rasulnya tercela. Apa itu bid'ah Ustaz? Dia beramal tentang amalan dalam Islamnya, atau dia menjalankan tuntunan agamanya bukan berasal dari tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek masalah dunia karep-karepmu, duwe HP paling apik monggo nek sampean sugih. Kepin mobil sing paling apik monggo nek sampean sugih. Nek kepin gue omah lingkat 50, ya monggo nek sampean sugih. Tapi sampean imane, sampean ibadahe, sampean takwae kudu melu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Loh ini bagian dari iman kepada Rasul. Termasuk harta sampean yang sampean miliki harus dijagakkan sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir. Nabi ini orang yang paling mulia, tapi dia enggak sombong. Di antara iman kepada Rasul, mengimani mereka sebagai makhluk yang paling mulia, tapi mereka adalah orang yang paling penyayang, tawadhu. Mereka orang yang enggak punya kesaktian. Maka kalau ada orang mengaku pewaris para nabi, orang yang alim dan semacamnya, lalu maaf, petentang di depan manusia, ya, mentang-mentang dia punya ilmu, ya, maka dia bukan pewaris para nabi. Karena kalau seandainya dia benar iman pada nabi dan rasul, sifat yang melekat pada nabi dan rasul harus ada pada dirinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dirinya,
innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka seorang yang mengimani para rasul ini, dia juga harus memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula ketika Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa yang makan dan minum, ini tambahan, ya. Mereka tidur dan yang lainnya. Mereka tidak punya apa-apa yang bisa menyelamatkan dirinya karena mereka manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah ketika dakwah di Taif. Ini menunjukkan bila Nabi dan Rasul itu sebagai manusia yang juga terkena derita seperti itu, maka sebagai umatnya ya juga bisa jadi seperti itu. Kalau ada orang mengaku sebagai pewaris para nabi, aku ini pewaris nabi, artinya ulama, orang alim, lalu sakti mandraguna, ya, kebal bacok, isok nyowo dan sebagainya, maka ini bukan pewaris para nabi, ya. Karena Nabi enggak mengajarkan ilmu kebal. Nabi manusia biasa. Allah katakan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Jin ayat 21 dan 22. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min duni multahada. Kata Nabi Muhammad, sungguh tidak ada yang bisa melindungi aku dari ketetapan Allah. Siapapun itu orangnya. Kalau Allah mentakdirkan aku celaka, celaka. Luka ya luka. Walan ajida min duni multahada, dan tidak aku dapatkan tempat untuk berlindung ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep iman kepada para nabi dan rasul yang harus kita miliki agar kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan dalam konsep iman ini. Ingat, kesalahan kita dalam konsep iman membawa kesalahan pula dalam praktek amal. Banyaknya orang salah dalam mengamalkan ajaran Islam karena konsep imannya pun ternyata memiliki cacat yang harus diluruskan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Jelas? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.